Bab 31, Berkemas. Nama, pemasok sistem penulis, Zhao Yan. Plus mematikan mengatur ulang. Boom, sebuah guncangan hebat menerjang, mengguncang gunung. Dinding batu kawah Jilian hancur berkeping-keping. Untungnya, magma itu berhasil dikumpulkan oleh Liu, kalau tidak magma itu akan meluap dan reruntuhan bangunan di sekitarnya akan banjir. Halo, akhirnya berhasil. Liu terengah-engah, dahinya berkeringat, orang baik. Butuh hampir 3 kekuatan suci untuk memblokir energi ini. Sistem, pindai sumber energi ini. Dengan energi itu, Liu tidak lagi sekecil orang kikir. Energi itu berasal dari fraksi segel. Segel, Liu membeku sejenak, dan tiba-tiba teringat bahwa makam Kaisar Qing tidak muncul sampai beberapa bulan kemudian, ketika energi segel habis. Sekarang Liu lebih maju dari waktu, dan masih ada energi yang tersisa di segel itu. Liu baru saja mengalami ledakan energi ini. Aku pergi. Liu tampak tertekan. Segel ini diperkirakan merupakan keturunan kaisar, atau bawahan. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan energi yang tersisa dapat menyaingi Ordo Suci. Bagaimana mungkin orang yang memasang segel tahun itu memperbaikinya? Untungnya, setelah energi ini meledak, segelnya telah rusak. Yu Liuxin mendapatkan kembali baju besi misterius itu dan menatap ke aula yang megah ini. Seluruh aula terbuat dari batu giok berwarna-warni. Para tiran lokal, mereka benar-benar tiran. Dia tetap berada di depan aula, tetapi Liu tidak terus mendekat, tetapi punya ide lain. Si Tong, sistem, bisakah kamu mengisi seluruh aula dengan isinya? Ini adalah rencana Liu. Terintimidasi oleh lompatan sebesar itu, bagaimana cara melampiaskan amarahku tanpa mengemasnya dan membawanya pergi? Terlebih lagi, Keke, menabung adalah kebajikan, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya. Volume item yang ditentukan melebihi izin pengguna. Yu Liu tetap tinggal, tidak, kan? Ada yang seperti ini. Yi, tunggu. Sistem hanya mengatakan bahwa otoritas telah dilampaui, tetapi tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat diisi. Jadi, mata Liu berbinar. Sistem, berapa harga untuk mengisi seluruh aula? Konsumsi 500 poin energi, buka saluran pemulihan untuk sementara. Apakah akan dibuka? Aktif. Tentu saja, saya hanya menerima 500 poin energi. Saya baru saja mengumpulkan energi yang diperoleh magma, yang menyebabkan jumlah energi sistem meroket hingga 5.000. Liu berkata bahwa uang kecil ini tidak peduli. Sikat, gelombang tak terlihat menyapu seluruh aula, dan dalam sekejap, aula 5 warna yang besar itu menghilang. Hahaha, ini masalah besar. Ini masalah besar sekarang. Melihat aula 5 warna di perpustakaan sumber daya sistem, Liuxi tidak dapat menahannya. Kaisar Ye Qinglian, hati Kaisar Iblis. Ada banyak sekali rahasia senjata. Bahkan Dao Jingjing, balok perunggu hijau Cheng Ding yang terfragmentasi, semuanya ada di dalam. Ini benar-benar dikemas dan digulung. Li Guang bergegas. Sosok Liu bergegas keluar dari kawah, dan jatuh ke aula utama di bawah gunung. Patriark, kamu kembali. Saya melihat Liu kembali. Zhou Yi dengan cepat melangkah maju untuk memberi hormat. Oke, Liu mengangguk, menoleh dan menatap Zhou Yi, dan menemukan bahwa tubuhnya penuh dengan darah, dan ada kilatan cahaya samar. Kamu telah memurnikan darah dengan Tai Sang Tiansu. Yah, darahnya telah banyak membaik, tetapi itu bukan dewa. Metode leluhur tidak ada bedanya. Zhou Yi menjawab sambil tersenyum, para murid baru saja bertukar sejumlah energi dengan mayat suku monster hanya untuk meningkatkan darah mereka sendiri. Namun, energi itu tidak cukup, itu jauh dari kata dewa. Itu saja, Yu Liu tersenyum, dalam hal ini, leluhur akan membantumu. Aku baru saja mendapatkan panen yang luar biasa. Liu dalam suasana hati yang baik, dan melihat Zhou Yi masih sedikit tidak memadai. Jadi aku dengan senang hati memberikan hadiah. Gelombang pura-pura menunjukkan sedikit aura, sebenarnya, itu ditebus dari sistem, dan targetnya ditetapkan sebagai Zhou Yi. Aura cahaya jatuh, dan tubuh berubah. Yang mulia, rahmat leluhurmu, garis keturunanmu telah ditingkatkan sepenuhnya, dan kamu telah memperoleh darah dewa yang lengkap. Transformasi dewa dimulai, mohon bersiap. Apa? Aliran panas seperti magma langsung mengalir ke tubuh Zhou Yi. Zhou Yi secara intuitif hancur di sekujur tubuhnya, dan kemudian sedikit berubah bentuk. Rasa sakit yang parah membuat Zhou Yi berteriak. Haha, saat itu aku sudah setengah mati,
dan sekarang kau juga bisa merasakannya. Melihat Zhou Yi menjerit kesakitan dan jatuh terguling-guling di tanah, Li Yu tertawa diam-diam. Setelah beberapa saat, transformasi tubuh dewa selesai. Zhou Yi berbalik dan memanjat dari tanah. Melihat tubuhnya, tertegun, ini adalah tubuh dewa. Wu Shenhui bangkit dengan tenang, seperti cahaya bulan. Jing esensi kehidupan mendidih di dalam tubuh, seperti air pasang. Seluruh tubuh tanpa cacat dan bersih, Shenhua cemerlang, dan kulitnya bercahaya, seolah-olah tidak terlihat seperti daging dan darah sama sekali, tetapi terbuat dari batu giok dewa. Tubuh keluarga Ji benar-benar luar biasa. Pada titik ini, kau memiliki fondasi yang kokoh. Yu Liu memandang Zhou Yi, tersenyum dan mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun tubuh dewa luar biasa, dibandingkan dengan ekaristibawaan, itu jauh lebih buruk. Terima kasih kakek, terima kasih kakek. Zhou Yi sangat senang dan segera mengucapkan terima kasih kepada Liu. Baiklah. Sekarang tubuh dewa telah terbentuk dan lautan penderitaan telah terbuka, kamu masih memulai. Yu Liu menganggukkan kepalanya dan mengulurkan sebuah trik gelombang www.novelhal.com gelombang sebuah pedang pendek dengan panjang 1 kaki muncul. Ini adalah salah satu dari senjata yang tak terhitung jumlahnya di makam Kaisar Qing. Para prajurit roh dari alam Lunhai dianggap sebagai dewa dalam koleksi Kaisar Qing. Di menyerahkan pedang pendek itu kepada Zhou Yi, Liu berkata, kamu sekarang memiliki fondasinya. Langkah selanjutnya adalah latihan terus-menerus dan pertempuran terus-menerus. Gunung dan hutan di dekatnya hanya untuk kamu latih. Ya, Zhou Yi mengambil belati dan menerima perintahnya. Melihat bagian belakang kepergian Zhou Yi, Liu tersenyum, peralatan pemula dan hadiah pemula telah diberikan kepadamu. Langkah selanjutnya adalah melihat langkah apa yang dapat kamu ambil. Aku melirik aula. Melihat bahwa seluruh aula tertutup debu dan tampilan yang kumuh, Liu mengerutkan kening. Tempat ini akan tetap seperti ini untuk sementara waktu, tolong jaga baik-baik. Liu melambaikan tangannya dan membersihkan debu di aula dengan sistem. Seluruh aula langsung bersih dan rapi. Ini terlihat jauh lebih nyaman. Aku mengambil kasur lipat dari koleksi makam Kaisar Qing, dan Liu duduk dan mulai melihat hasil panen makam Kaisar Qing. Sistem. Ekstrak semua barang dari makam Kaisar Qing, dan simpan dalam kategori. Liu memberi perintah, dan sistem akan menyimpan semua jenis barang di perpustakaan sumber daya dalam sekejap. Begitu banyak barang, melihat semua jenis bahan padat di perpustakaan sumber daya secara instan, bahkan jika Liu telah siap secara mental, dia masih terkejut. Kaisar Qing adalah generasi kaisar. Meskipun mereka tidak meletakkan semuanya di sini, ini masih menakutkan. Jadilah kaya. Haha, jadilah kaya, ini Kaisar Qing Lian. Melihat teratai hijau, teratai merah muda, daun teratai hijau, dan batang yang lurus dan sedikit hijau di gudang sistem, Liu merasa sedikit tidak percaya. Kelihatannya seperti teratai yang baru saja dipetik. Itu biasa saja, tanpa sihir apapun, tetapi itu adalah prajurit kaisar yang disempurnakan oleh Kaisar Qing. Yu Liu menghela nafas, tetapi tidak bermaksud untuk mengeluarkannya. Benda ini bukan pilihan terakhir, jadi jangan mengeluarkannya dengan mudah. Dia mengalihkan pandangan dari Kaisar Qing Lian, Liu melihat jantung yang masih berdebar. Jantung Kaisar Iblis. Melihat vitalitas yang melonjak di jantung ini, Liu terkejut. Vitalitas ini, energi ini, berapa kali lebih kuat dari tubuh leluhur buaya. Benda ini adalah sumber energi lain bagiku. Yu Liu tidak bisa menahan tawa, dan dengan semangat Kaisar Iblis, dia dapat menggunakan energi jantung Kaisar Iblis untuk menggerakkan keterampilan lain tanpa menghabiskan energi sistem. Hal penting berikutnya adalah blok tembaga hijau fragmen Xianding. Benda ini sifatnya luar biasa, tetapi tidak terlalu berguna bagi Liu. Simpan saja dulu. Kesempatan untuk menjadi abadi atau semacamnya tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tidak lagi peduli dengan balok perunggu hijau, dan satu halaman kitab suci emas Tao Jing tidak banyak berpengaruh, dan Liu melewatkannya. Sisanya adalah berbagai rahasia senjata dan puing-puing di makam Kaisar Qing. Banyak dari benda-benda ini, terutama semua jenis perkakas dan puing-puing, tampaknya merupakan barang-barang pemakaman di makam Kaisar Qing. Semua jenis pakaian yang ditenun dengan tencel sutra salju dan berbagai perkakas yang terbuat dari batu giok semuanya sama. Oke, setidaknya benda-benda ini terbuat dari bahan yang luar biasa. Dapat digunakan setelah dimodifikasi. Liu menggelengkan kepalanya, terlepas dari puing-puing ini.
Sistem, urutkan rahasia senjata berdasarkan peringkat. Dengan suara, SUA, dalam sistem, semua rahasia senjata diatur sesuai dengan persyaratan Liu. Miliknya, ada begitu banyak hal yang bagus. Melihat rahasia senjata yang dijajarkan oleh sistem, Liu tidak dapat menahan napas. Ada lebih dari selusin harta karun pada prajurit suci. Bahkan ada satu prajurit suci. Itu benar-benar kaisar. Ada begitu banyak hal baik yang tersisa. Liu Xi tidak bisa menahan senyum. Ribuan berbagai senjata di bawah prajurit boneka diabaikan oleh Liu secara langsung. Mata Liu menatap Raja Suci Sending. Itu adalah lonceng perunggu kecil seukuran 1 inci, dengan benang sutra biru diikat di atasnya. Nama yang diberikan dalam sistem mengejutkan Liu. Lonceng berayun. Liu mengerutkan kening. Menurut ingatannya di kehidupan sebelumnya, benda ini seharusnya menjadi senjata ajaib dalam cerita mitos. Memikirkan dunia ini memiliki 4 pedang Lixian, Liu merasa lega. Benda ini tidak mencolok, tetapi sangat kuat, tetapi bisa dibawa-bawa. Liu mengeluarkan jam jiwa, mengikat benang sutra ke ikat pinggang, dan menggantungnya. Senjata yang secara langsung menyerang pikiran, dan itu juga merupakan senjata tingkat Raja Suci. Dengan benda ini di tangan, selama aku tidak bunuh diri, pada dasarnya aku tidak perlu khawatir tentang keamanan. Liu mengulurkan tangan dan menyentuh jam jiwa, wajahnya tersenyum bahagia. Tunggu, aku tidak pernah kekurangan kekuatan serangan. Yang kurang adalah pertahanan. Kekuatanku sendiri terlalu buruk, dan aku baru saja membuka lautan penderitaan. Begitu pertahanan tidak tepat waktu, serangan diam-diam akan mati. Liu segera mencari cara pertahanan di perpustakaan sumber daya, tetapi menemukan bahwa sebagian besar koleksi Kaisar Qing adalah senjata serbu, dan tidak ada harta karun untuk pertahanan. Hal ini membuat Liu mengerutkan kening. Sistem, bisakah baju besi emas hitam pengorbanan sisik leluhur buaya dimodifikasi? Satu-satunya yang bisa berpegangan tangan adalah baju besi emas suci. Namun, baju besi ini terlalu besar untuk dikenakan Liu. Mengkonsumsi sejumlah energi dan dapat diubah. Bisakah diubah? Saya mendengar bahwa itu dapat diubah. Liu senang. Namun, wajahnya segera runtuh lagi. Liu sekarang memainkan Daozu. Bahkan jika baju besi itu dimodifikasi agar pas. Daozu mengenakan baju besi, apakah itu benar? Bisakah kamu mempertahankan pertahanan asli dan mengubahnya menjadi jubah? Liu bertanya kepadanya dengan enggan, tetapi sistem memberinya kejutan. Ya, aku pergi, apakah ini baik-baik saja? Liu sama sekali tidak memiliki harapan, tetapi dia bertanya dengan enggan, tetapi dia tidak berharap itu benar. Sistem besar dapat sangat mengejutkan Liu. Menurut bentuk tubuhku, aku mengubah gaya jubah kuno di makam Kaisar Qing, warnanya, aku memilih putih. Putih menang melawan salju, dan pedangnya seperti es. Ini adalah fantasiku saat aku masih menjadi seniman bela diri. Sistem menyelesaikan transformasi dalam sekejap, tetapi energinya menghabiskan lebih dari 800 poin. Wow, aku pergi, ini sangat mahal. Mulut Liu berkedut beberapa kali, dan segera dia tidak peduli. Aku melambaikan tanganku untuk mengeluarkan jubah suci yang baru saja diubah dan melihat benang halus dan lembut. Jika Liu tidak tahu asal-usulnya, itu akan secara tak terduga diubah oleh baju besi leluhur buaya. Ya, keamanan terjamin sekarang. Aku melepas jubah hijau dan mengenakan jubah putih ini. Liu berbalik di tempat yang sama dan merasa bahwa dia benar-benar tampan. Baunya agak lama, Liu memasukkan Xing Yi yang sudah diganti ke dalam perpustakaan sumber gelombang www.novelhall.com gelombang sambil menunduk melihat sepatu bot kain abu-abu di bawah kakinya. Liu menjulurkan bibirnya, sepatu bot ini benar-benar memengaruhi keseluruhan gambar. Berubah, kamu harus berubah. Untungnya, di antara berbagai puing di makam kaisar, ada juga beberapa sepatu bot yang sangat indah. Meskipun bahannya luar biasa, itu hanyalah barang-barang biasa. Tidak perlu sedikit energi untuk mengubahnya agar pas. Aku mengganti sepatu botku dan Liu menemukan bahwa ikat pinggang di tubuhnya terlalu rendah. Kemudian dia mengambil ikat pinggang giok lain dan mengikatkannya di pinggangnya. Seluruh tubuhnya diperbarui, Liu hanya merasa sangat nyaman. Oke, saat kamu menjadi kaya, tentu saja, kamu harus berpakaian bagus. Siapa yang memakai ini? Siapa bilang aku miskin? Siapa bilang bokongku kotor? Nah, saat ini Liu menunjukkan esensi sutra yang menggantung lagi.
Betapa dalam keluhan kehidupan masa lalunya. Dia mengenakan jubah putih yang unik, diikat dengan ikat pinggang kristal seperti giok lemak domba, diikat dengan lonceng kecil dengan keanggunan sederhana di pinggangnya, dan sepasang sepatu bot kulit halus yang terbuat dari sisik susu di kakinya. Sangat tampan, Liu Zeze yang bau mendesah beberapa kali, merasa sangat lega. Peningkatan kualitas hidup yang luar biasa. Kehidupan tiran setempat tidak jauh lagi. Dia berjalan keluar dari aula. Menatap ke arah Zhou Yi, Liu tersenyum. Anak ini baik-baik saja untuk saat ini. Biarkan dia membunuh monster dan naik level di sini terlebih dahulu. Kasihan, oh tidak, anak ini akan pergi berenang terlebih dahulu. Petik 2, apa pepatahnya? Dunia yang luas, aku ingin melihatnya. Hahaha, tawa riang, dun langit terbit gelombang cahaya itu berlalu. Tidak lama kemudian, sebuah kota kecil muncul di depan Liu. Aku sudah lama di sini dan belum melihat adat istiadat dunia ini. Pergi saja dan lihat di kota ini. Setelah jatuh jauh, Liu berjalan di sepanjang jalan menuju kota. Ketika saya tiba di kota, Liu menemukan bahwa ini hanyalah kota kecil dengan populasi kecil. Namun, orang-orang datang dan pergi, tidak dianggap sepi. Dia melangkah ke kota, Liu mendongak dan menemukan bahwa gaya seluruh kota agak mirip dengan kota kuno di kehidupan sebelumnya. Saya berjalan sepanjang jalan di kota. Pejalan kaki di jalan melihat Liu, yang berpakaian bagus dan bagus, saling menghindari dan membersihkan jalan. Sepertinya konsep hierarki dunia sangat serius. Liu menghela nafas sedikit. Di dunia ini di mana kekuasaan menentukan status orang biasa pasti sangat rendah. Setelah berbelok, Liu berhenti di depan sebuah restoran. Lai Dao, datang ke dunia ini, aku belum pernah makan apapun di sini. Liu tersenyum dan berjalan masuk ke restoran. Tamu, silakan. Seorang adik perempuan kecil yang tampak seperti kedua kalinya mengangguk dan menyambutnya. Ya, carilah kamar pribadi dan bawa anggur dan hidangan terbaikmu ke sini. Liu melambaikan tangan dengan sangat tiran. Baiklah, Xiao Xiaoer setuju, menuntun Liu ke lantai atas. Memasuki kamar, Liu melihat ke atas ruangan dan menemukan bahwa apa yang disebut kamar itu hanyalah kamar yang sedikit lebih halus. Rata-rata, Liu menjulurkan bibirnya, duduk di sisi-sisi lemari di ruangan itu, dan diam-diam bergumam, itu terlalu jauh dari surga dan bumi. Yah, sebenarnya, dalam kehidupan terakhirku, Liu tidak pernah mengunjungi apa yang disebut surga dan bumi. Hanya saja ada rasa iri pada apa yang disebut kaisar di surga. Setelah beberapa saat, Xiaoer membawakan hidangan anggur. Tamu, ini hidangan spesial kami. Ini adalah bibir rusa awan rebus, ini adalah Xiao Chao Yu Jinlan, ini adalah. Baiklah, baik, Liu melambaikan tangan dan menyela nama hidangan yang dilaporkan Xiaoer, mengangkat sumpitnya untuk mengambil apa yang disebut bibir rusa awan rebus, dan mencicipinya di mulutnya. Dagingnya empuk dan menyegarkan, enak. Liu menyesap dan menemukan bahwa apa yang disebut bibir Yunlu rasanya sangat enak. Saya belum pernah mencicipi daging seperti ini sebelumnya, yang cukup menarik. Liu, yang mengabdikan diri untuk makan daging, tidak pernah memperhatikan bahwa ketika dia mengatakan, enak, ekspresi Xiaoer menjadi aneh. Rasa ravioli sangat baru, apakah itu daging atau sayuran, memiliki napas yang segar. Ini harus berhubungan dengan aura langit dan bumi di dunia ini. Liu memakan anggur dan sayuran, merasakan aura yang terkandung dalam anggur dan sayuran, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk. Tidak heran dunia ini dapat memiliki begitu banyak makhluk yang kuat dan tak terbatas. Benar saja, dunia ini penuh dengan aura, bahkan hal-hal biasa pun mengandung aura. Setelah beberapa saat, Liu selesai makan dan Liu merasa kenyang. Dua kecil, bayar. Tamu, meja Anda bernilai $1.000. Xiaoer berdiri di depan Liu, senyum di wajahnya tampak sedikit mengejek. Liu ragu-ragu sejenak. 1.000 emas. Meskipun Liu tidak tahu berapa nilai 1.000 emas ini, tetapi menilai dari ekspresi Xiao, ini jelas merupakan pembunuh. Aku akan mencabutnya. Apakah semua pembantaian ada di kepalaku? Pada saat ini, Liu memikirkan trik pembantaian klasik seperti, telur ikan dihitung 1 potong, udang hijau dihitung 1 potong saja, dan seterusnya. 20.000 yuan sebenarnya tidak ada artinya bagi Liu. Menghabiskan beberapa poin energi untuk benda ini, Anda dapat menebus banyak hal dalam sistem.
Masalahnya bukan pada uang, tetapi pada wajah Liu. Sejak memasuki dunia ini, dia telah berlayar dengan lancar, dan bahkan 6 biksu di langit telah begitu baik di depan Liu. Saya diganggu oleh seorang manusia hari ini. Di mana saya akan meletakkan wajahnya jika itu diteruskan? Wajah Liu dingin. Zhen Mi, apa? Tidak punya uang. Xiao Er melirik Liu dengan mencibir, sanggul tanah yang bahkan tidak bisa membedakan antara mulut babi dan bibir rusa, berani berpura-pura. Saya tidak tahu di mana harus mencuri kostum, rambut dari selendang, dan ayah. Lepaskan aku, saya dicemooh oleh seorang pelayan toko. Bibir rusa Roe dan mulut babi tidak bisa dibedakan, karena saudara belum makan. Mengenai selendang, saya tidak akan mengikat rambut saya. Liu sangat tertekan. Jika kamu tidak punya uang, lonceng di pinggangmu bagus. Gunakan dia untuk membayar hutang. Mata Xiao Er melirik lonceng di pinggang Liu, dan dia mencibir, apakah senjata ajaib itu dicuri dari rumah tuan rumah? Apakah itu tergantung di pinggang dengan cara yang besar? Mereka yang tahu sedikit latihan dapat melihat aura di atas. Itu dia, Liu telah memahaminya. Berbalik dalam lingkaran yang begitu besar, ternyata yang kedua dari tokoh ini sedang memainkan ide, lonceng berayun, miliknya. Raja Suci Shenbing benar-benar punya ide. Menipuku. Liu mendengus dan menatap Xiao Er, dua kecil, jangan membawa bencana bagi dirimu sendiri, dan jangan membawa masalah bagi keluargamu. Merekrut bencana, membuat masalah. Xiao Er menatap Liu dengan jijik, dan mencibir, apakah kamu tahu siapa restoran ini? Ini adalah restoran keluarga Li. Beberapa putra keluarga Li semuanya ada di Xixiadong Tianxiuxian, apakah kamu berani menyebar liar di sini? Hari Gua Xiaxia, Liu teringat saat itu, Zhou Yi sedang ditindas, dan sepertinya ada sesuatu yang samar pada orang-orang yang memintanya untuk menyerahkan harta karun itu. Mengolah makhluk abadi, anjing kampung, beraninya kau menyebut makhluk abadi. Liu menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan hatinya tergerak gelombang www.novelhal.com gelombang sebuah momentum besar membubung ke angkasa, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, dikelilingi oleh roh-roh peri. Dewa, peri, melihat situasi ini, Xiao Dian Xiao Er begitu takut hingga tubuhnya tak bernyawa, dan Zutong jatuh ke tanah dengan lembut. Jie benar-benar dibantai di kepala peri, sampai sejauh mana akan sial jika menemui hal seperti itu. Liu mendengus dingin, menerbangkan Xiao Erda dari lengan bajunya, bangkit dan berjalan keluar dari restoran. Aku dibenci oleh seorang junior toko. Liu tiba-tiba terpesona, merasa bahwa perjalanan sehari ini benar-benar kegagalan yang ekstrim. Orang biasa tidak akan bisa mengagumi sopan santun anak ini, sepertinya mereka hanya bisa berpura-pura menjadi ahli di depan praktisi. Liu menggelengkan kepalanya, hendak menyetir mobil untuk pergi dari sini, dan tiba-tiba mendengar orang-orang di pinggir jalan, menyuruh Liu berhenti. Patua Jiang benar-benar menyedihkan. Ya, Ting-Ting kecil yang malang, aku bahkan tidak bisa makan apapun sekarang. Mereka memiliki kehidupan keluarga yang sangat baik. Putra dan menantu perempuan semuanya telah memasuki Xianmen dan memiliki keluarga dan pekerjaan. Aku tidak menyangka, keluarga Li tidak ada apa-apanya. Jangan bicara tentang mengambil alih bisnis keluarga, bahkan orang tua dan anak-anak pun melepaskannya, dan mereka masih menindas mereka. Diam, apakah kamu mencari kematian? Biarkan orang-orang mendengarnya, itu baik untukmu. Beberapa orang yang lewat berhenti berbicara, melihat sekeliling dengan panik, lalu pergi. Ting-Ting, Patua Jiang, apakah itu sangat kebetulan? Liu membeku, lalu tertawa lagi. Ting-Ting, apakah itu tubuh yang mendung? Sepertinya aku harus pergi dan melihat sistem, menunjukkan lokasi mayat yang berawan. Sepanjang arah yang ditunjukkan oleh sistem, Liu bergerak maju, dan tiba di sebuah toko yang kumuh beberapa saat kemudian. Sekelompok orang mengelilingi bagian depan toko. Orang tua, makan makananmu dan berani meminta uang padaku. Pukul, bunuh anjing ini. Jangan pukul kakekku, jangan pukul kakekku. Gadis-gadis kecil yang melolong, menendang, dan menangis terdengar dari kerumunan. Melihat pemandangan ini, Liu mengerutkan kening, melambaikan tangan untuk memisahkan kerumunan, dan berjalan maju. Di pasar, seorang lelaki tua dengan wajah muram jatuh ke tanah, rambut abu-abunya berantakan, wajahnya berlumuran darah, kemejanya yang ditambal dan jejak kakinya.
Huang, seorang pria parubaya berwajah kuning, berdiri di lapangan sambil memegangi kemejanya, mencibir. 3 pemuda berteriak dan tertawa di sekitar lelaki tua itu. Setiap kali lelaki tua itu berjuang untuk bangun, dia ditendang oleh orang-orang ini. Wuho, jangan pukul kakekku, kalian orang jahat. Wuho, seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun terduduk di tanah, berteriak dengan suara serak dan lemah. Berhenti. Melihat lelaki tua yang kesepian dan anak-anak kecil diganggu sedemikian rupa, Li Yu tidak bisa menahan amarahnya. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda memiliki kepercayaan diri. Ketika Jalan melihat ketidakrataan, dia berteriak. Setelah kaisar yang bermartabat, garis keturunan Jiang begitu diganggu sehingga Li Yu tidak peduli. Oh, di mana roti ini, King, dan berani menjangkau keluarga Li kita? Pria parubaya berwajah kuning itu berbalik dan melirik Li Yu dengan mata menyipit, mendengus dingin. Wah, urusan yang usil akan menimbulkan masalah. Singkirkan Laozi jika kamu tidak ingin mati. Hahaha, itu benar-benar macan tutul. Seseorang berani muncul. Aku tidak tahu apakah aku hidup atau mati. Beraninya kita mengacau keluarga kita. Nak, keluarlah dari sini jika kau tidak ingin mati. Ketiga pemuda itu mengelilinginya dengan tawa lebar dan mengelilingi Li Yu dengan tinju mereka yang berdenting. Kakak, pergilah. Pria tua berwajah kuning itu berjuang untuk bangkit dari tanah, dan melambaikan tangan ke arah Li Yu terus-menerus, membiarkannya pergi. Pergi. Pria parubaya dengan wajah kuning itu mencibir, apakah kau masih bisa pergi? Karena aku berani maju, aku secara alami akan memberimu ingatan yang panjang. Nak, ingatlah, orang yang usil harus memiliki kemampuan untuk bermalas-malasan. Jika tidak, tidak ada yang bisa mati, tahu. Ganggu anggota tubuhmu dan buang saja keluar kota. Pria parubaya dengan wajah kuning itu melambaikan tangannya dan mencibir dengan acuh tak acuh. Dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan prestise keluarga tuan rumah, dia telah menindas rakyat dan menjadi sombong. Hal semacam ini sangat berpengalaman untuk ditangani. Pergi. Sebuah raungan keras menyerbu, dan energi arogannya meledak dengan suara itu, dan ketiga pemuda yang dikelilingi oleh mereka terbang keluar secara langsung dan jatuh dengan keras ke tanah. Apa? Patah. Lenganku patah. Ah, kakiku patah. Ketiga pemuda yang jatuh ke tanah, memegangi lengan dan memegangi kaki mereka, sangat menderita di tanah. Kamu, wajah pria parubaya berwajah kuning itu berubah sangat, dan hatinya ketakutan dan marah. Dia mengulurkan jari-jarinya dan berkata kepada Li Yu, apakah kamu berani melakukannya? Kami dari keluarga Li. Beberapa tuan muda di keluarga kami sedang memperbaiki makhluk abadi di Gua Yanxia. Nak, kamu. Petik 2, berisik. Yu, wajah Li Yu dingin dan beku, dan dia mendengus dingin, lalu meledak dengan energi, menerbangkan pria parubaya dengan wajah kuning. Bawa kaki anjing ini dan keluar dariku. Li Yu menggoyangkan lengan bajunya dan berteriak pada pria parubaya dengan wajah kuning. Ya. Pria parubaya itu buru-buru mengangkat 3 pemuda dan melarikan diri. Bagus sekali. Anjing-anjing ini rendahan, mereka najis. Kerumunan yang menyaksikan kerumunan itu melihat Li Yu memukuli anjing-anjing itu dan langsung bersorak. Bie, jangan panggil itu. Keluarga Li tidak mudah diajak main-main. Apakah kamu ingin menyusahkan keluargamu? Seorang lelaki tua mengingatkannya bahwa wajah semua orang berubah dan mereka berhamburan. Terima kasih atas bantuanmu. Nyonya Jiang menggendong gadis kecil itu dan berterima kasih kepada Li Yuxing. Kakak, kamu sangat baik. Gadis kecil itu menatap Li Yu dengan ekspresi kagum, matanya yang besar dan berair tidak berkedip, dia terlihat sangat imut. Orang tua tidak perlu sopan. Li Yu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mendukung lelaki tua Jiang, mengangkat matanya dan melirik lelaki tua itu, dan menemukan bahwa mulut lelaki tua itu berdarah, dan tampaknya mengalami luka ringan. Orang tua, kamu terluka. Aku membantumu masuk dan beristirahat. Dia berkata. Li Yu membantu lelaki tua Jiang dan membawa gadis kecil itu ke toko kecil yang bobrok. Kakak, pergilah. Begitu Si memasuki ruangan dan duduk, lelaki tua Jiang tidak sabar dan berkata kepada Li Yu, kakak, keluarga Li sangat besar. Beberapa orang dalam keluarga berlatih di Gua Xiaxia. Kamu akan berada dalam bahaya jika kamu tinggal di sini. Cepat. Ya, kakak, pergilah cepat, orang-orang ini sangat jahat, mereka akan menggertakmu jika kamu tidak pergi. Gadis kecil itu berdiri di sampingnya, matanya melebar, dan menatap Li Yu dengan cemas.
Bu, tidak takut. Kakak luar biasa. Liu Chao gadis kecil itu tersenyum dan menoleh ke arah lelaki tua Jiang. Pak tua, kamu tidak terluka. Biar aku yang mengobatimu. Kakak, tidak perlu. Cepat pergi. Sebelum kata-kata lelaki tua Jiang selesai, dia tercengang oleh pemandangan di depannya. Aku melihat Liu tersenyum dan mengulurkan jarinya, aura yang indah mengalir di ujung jarinya, cemerlang, seperti kembang api yang cemerlang. Cahaya yang bertahan bersinar seperti hujan. Sedikit aura menyatu ke dalam tubuh lelaki tua itu. Lelaki tua Jiang hanya merasa seperti sedang berendam di air mata air yang hangat, dan vitalitas mekar di tubuhnya. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang rasa sakit di tubuhnya menghilang, masalah batuk lama hilang, dan punggungnya tidak lagi sakit. Seluruh tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan, seolah-olah tubuhnya kembali ke masa jayanya. Hehe, kakek, rambutmu menjadi lebih gelap, dan kerutan di wajahmu berkurang. Gadis kecil itu membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan ajaib ini, dan bertepuk tangan dan tertawa. Kakak laki-laki hebat. Kakak laki-laki hebat, praktisi. Lao orang tua Jiang melihat perubahan luar biasa ini dalam dirinya dan menatap Liu dengan heran. Adik laki-laki itu adalah seorang praktisi. Hanya peremajaan. Liu tersenyum, berbalik dan menemukan bangku di toko dan duduk. Orang tua, saya juga seorang praktisi. Saya tidak takut pada Li. Anda dapat yakin. Kakak laki-laki, terima kasih, menjadi tua itu bersyukur. Orang tua itu berdiri dan memberi isyarat kepada gadis kecil itu, Ting, kemarilah. Mari kita bercinta dengan adik laki-laki itu, berterima kasih kepada adik laki-laki itu. Jangan, lakukan. Liu mendengar ini dan segera bangkit untuk menghentikannya. Membiarkan seorang lelaki tua menggaruk kepalanya benar-benar tak tertahankan. Kakak, kamu harus pergi sekarang. Dewa tua Jiang dihentikan oleh Liu, tetapi dia tidak bisa lagi menggaruk kepalanya, bangkit dan memegang tangan Liu, dan dia akan pergi keluar. Saudaraku, beberapa tuan muda dari keluarga Li sedang berlatih di Gua Sia-Sia. Mereka kuat, jadi lebih baik saudaraku pergi lebih awal. Pergi, menyinggung keluarga Li kita, masih ingin pergi. Terdengar suara gemuruh di luar Yamen. Boom, pintu toko rusak, dan beberapa sosok bergegas masuk. Apakah ini anak kecil? Seorang pemuda berusia 25 tahun menatap Liu, menyapu lengan bajunya untuk membersihkan debu, dan berjalan ke dalam toko. Kembali ke Tuan Tujuh, ini anak kecilnya. Pria, paruh baya berwajah kuning masuk ke dalam ruangan, menunjuk ke arah Liu, dan mengangguk dan berkata kepada Tuan-Tuan Tujuh Li, Tuan Tujuh, anak kecil ini berbicara dengan liar dan sama sekali tidak memperhatikan mata Li kita. Jangan menaruh mata Li di matamu. Hah, ada seringai di wajah Tuan Tujuh Shaoyin dari keluarga Li, dan dia melirik Liu dengan bangga, dan membungkuk dengan jijik. Berani peduli dengan urusan Liku, kupikir seberapa besar itu. Aku tidak mampu memiliki aura cahaya, dan lautan kesengsaraan bukanlah manusia biasa. Mata Li Kikisao melirik lonceng di pinggang Liu, dan dia mencibir lagi. Wang Xiaor juga memberitahuku bahwa ini adalah harta karun. Hei, cahaya redup seperti itu jelas sudah ketinggalan zaman. Begitu dia mengalihkan pandangannya, Li Kikiao menatap Ting. Yi, aku belum melihatnya selama 2 tahun, tetapi gadis kecil ini telah tumbuh dengan cantik. Ada pandangan yang tidak dapat dijelaskan di mata keluarga Li, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Baiklah, jika kamu mengenal orang tuamu sekali, berikan saja keberuntungan untukmu. Gadis kecil, kamu akan mengikuti anak laki-laki ini di masa depan. Ketika kamu dewasa, biarkan aku menjadi pelayanmu. Li, jangan pergi terlalu jauh. Orang tua Jiang memegang Ting di tangannya dan memelototi Li Kikisao. Berlebihan, kamu manusia biasa, apa yang kamu tahu? Gadis kecil itu mengikutiku, dan Ronghua kaya dan kaya menikmatinya. Lebih baik daripada mengikutimu untuk menderita kesulitan. Ini adalah anugerah anak laki-laki ini, tidak tahu apa yang baik. Li Kiki mendengus, rasa dingin sudah muncul di matanya. Apakah kamu sudah selesai kentut? Keluarlah setelah kamu selesai. Liu melihat Tuan Li Kiki yang sombong ini, dan dia sangat lelah. Perbaikan lautan pahit masih begitu mulia dan ekor mereka telah naik ke langit, yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana, anakku belum datang kepadamu untuk menyelesaikan akun, tetapi anakmu keluar sendiri. 7 anggota muda keluarga Li mengerutkan kening dan menatap Liu, dengan seringai tipis di bibir tipis mereka,
karena kamu terburu-buru untuk menemukan kematian, anakku akan membawamu ke jalan. Sua, cahaya perak kecil mekar. Tombak pendek perak sepanjang setengah kaki melesat seperti kilat dan bergegas menuju Li Yu dengan kecepatan tinggi. Hati-hati, Dewa Tua Jiang berseru, bergegas maju ke Li Yu, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan tombak pendek dari taji terbang. Kenapa begitu? Li Yu tersenyum, dan mengulurkan tangannya, dan menarik lelaki tua itu ke belakang Jiang. Dia tidak peduli dengan tombak pendek yang berasal dari tusukan terbang itu. Siu, tombak pendek perak terbang Fei Fei menusuk dada Li Yu dengan ganas, namun Li bahkan tidak bisa mengguncang pakaian di tubuh Li Yu. Tombak perak taji terbang meleleh secepat jatuh ke dalam es batu di tungku, dan langsung menghilang menjadi asap. Ini, melihat pemandangan yang luar biasa ini, anak ketujuh dari keluarga Li membuka matanya lebar-lebar dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Orang tua, mengapa kamu melakukan ini? Li Yu mengabaikan 7 orang muda dalam keluarga Li dan menoleh untuk melihat lelaki tua Jiang. Orang tua, aku tidak takut padanya, mengapa kamu melakukan ini? Kakak dan aku memiliki kebaikan. Ketika aku melihat kebaikanku dalam bahaya, bagaimana aku bisa berdiri diam? Pria tua itu menatap Li Yu dengan sungguh-sungguh, meskipun dia sudah tua, dia masih luar biasa. Itu memang setelah Kaisar. Li Yu diam-diam mengagumi, bahkan tanpa setengah kekuatan, saat-saat penting masih muncul. Keturunan Kaisar Agung memang luar biasa. Hahaha, aku tahu. Pada saat ini, ketujuh anggota keluarga Li tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menatap Li Yu. Dengan kedua matanya, seolah-olah mereka melihat harta karun yang tak tertandingi. Yuan Lai, ternyata jubahmu adalah bayi sungguhan. Hahaha, semoga beruntung. Ada bayi seperti itu yang pulang dalam perjalanan. Putraku benar-benar Hong Fukitian. 7 anggota muda keluarga Li tertawa dan menatap Li Yu dengan erat. Nak, patuhi harta karun itu. Putra ini juga dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, putra ini dapat membuatmu menjadi mantra abu dan asap. Zeze, Li Yu menoleh dan menatap 7 anggota keluarga Li, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ini salahku karena membuatmu menyebut lalat ini untuk waktu yang lama. Jadi, sudah waktunya untuk memperbaiki kesalahan ini. Nak, kamu mencari kematian. Li Kiki sangat marah sehingga dia melambaikan kabut warna-warni dan memukul Li Yu. Lalat adalah lalat. Li Yu menggelengkan kepalanya, meniup napas bisa membunuhmu. Ho, Li Yu membuka mulutnya dan mendesah pelan ke arah keluarga Qi. Napas ini sedikit, seolah-olah orang biasa mengembuskannya. Tidak ada angin kencang, tidak ada angin dan awan, dan tidak ada penglihatan yang menakjubkan. Hanya angin sepoi-sepoi yang datang perlahan, dan ombaknya tidak menarik, angin sepoi-sepoi tanpa kembang api. Namun, napas ini bertiup lembut, dan kabut warna-warni menghilang seketika. Dia diikuti dari dekat oleh keluarga 7 Li. Setelah meniupkan kabut warna-warni dalam napas ini, dia segera meniupkannya ke keluarga Li. Apa? Dia berteriak menjerit dari mulut Li Kikisao, kepulan asap mengepul dari ketujuh pemuda keluarga Li, dan tampaknya seluruh orang itu terhempas. Tiba-tiba, ketujuh anggota keluarga Li berubah menjadi awan asap, menghilang tertiup angin. Apa? Iblis macam apa ini? Hantu, pelayan yang dibawa oleh keluarga ketujuh dari keluarga Li gelombang www.novelhal.com gelombang melihat pemandangan mengerikan ini di depannya, dia sangat takut sehingga dia berteriak dan melarikan diri. Kakak, ini, orang tua Jiang juga terkejut, dan sangat terkejut dengan kekuatan magis Li Yu yang luar biasa. Itu tidak lebih dari sekadar mantra. Li Yu tersenyum dan melambaikan tangan. Ini benar-benar bukan mantra magis yang sangat dalam, itu hanya mantra pernapasan yang sederhana. Namun, Li Yu merapal mantra ini dengan energi hati monster itu. Hati Kaisar Iblis-Iblis adalah sumber kekuatan Kaisar, dan mengandung kekuatan supernatural Kaisar Agung. Bahkan jika Li Yu hanya menggunakannya sedikit saja, bahkan tidak sepersejuta miliar pun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Li Kikisao. Ternyata kakak itu sangat menakjubkan. Orang tua Jiang tidak curiga. Bagaimanapun, kedua orang tua Ting-Ting adalah praktisi, dan orang tua Jiang tahu lebih atau kurang. Bahkan jika kekuatan keluarga 7 Li tidak kuat, itu tidak cukup lemah untuk diterbangkan sampai mati. Satu-satunya kemungkinan adalah, Li Yu terlalu kuat, rahmat dan keanggunan dan kesedihan, tidak ada pembalasan.
Ada begitu banyak emosi di hati orang tua itu sehingga kedua matanya merah. Kematian menantu laki-laki saya pasti terkait dengan keluarga Li. Menjadi tua dan muda, Ting Ting sama sekali bukan lawan dari keluarga Li, dan hanya dapat dianiaya oleh keluarga Li tanpa perlawanan apapun. Saya tidak berharap untuk bertemu Liu, dan saya tidak berharap untuk memiliki hari balas dendam. Langit punya mata. Orang tua Jiang memegang tangan Liu dengan erat, dan air mata tua itu penuh dengan air mata gelombang kompleks keluarga Li. Guru Li menyipitkan mata dan berbaring di sofa empuk dengan setengah lembab, bersenandung dalam kunci minor. Dua wanita muda yang cantik bersandar di sisi kiri dan kanan. Yang satu mengusap bahu Guru Li dengan lembut, dan yang lainnya mengetuk kaki Guru Li. Benar-benar nyaman, kemuliaan dan kekayaan di hadapanku dan batu giok yang indah di sekelilingnya membuat Guru Li segar kembali, dan hanya merasa bahwa dewa yang hidup telah melewati hari ini. Putra dan keponakannya semua berlatih di langit Gua Yanxia. Tidak ada kekurangan ramuan dalam keluarga, dan mereka bahkan memiliki beberapa metode latihan Qi yang dangkal. Meskipun itu bukan metode pelurusan Fa yang sebenarnya, itu juga merupakan metode ajaib yang tak terkalahkan di tempat umum ini. Strategi dari strategi itu adalah untuk menjatuhkan keluarga Jiang, yang akan bangkit, dan mengambil alih industri keluarga Jiang. Keluarga Li sudah menjadi keluarga paling kuat di kota itu. Kekuatan kekayaan tumbuh, dan seluruh keluarga berkembang pesat. Sebagai kepala keluarga, Guru Li merasa bahwa dia terlalu pintar. Satu-satunya lawan yang tersisa adalah keluarga Wang. Baiklah, lebih baik mencari kesempatan untuk menghancurkan keluarga Wang juga. Tuan Li mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk tubuh bundar wanita di sekitarnya, berpikir dengan nyaman. Tuan, buruk, buruk, teriakan panik mengganggu mimpi indah Tuan Li. Ada apa? Panik, langit runtuh. Tuan Li tidak puas dan berteriak marah ke arah pintu. Tuan Tujuh, dia sudah mati. Apa? Tuan Li begitu ngeri sehingga dia tiba-tiba berbalik dan duduk. Apa yang sedang terjadi? Tuan, ada seorang praktisi di kota ini. Saya tidak tahu trik iblis apa yang digunakan. Saya menarik napas dan meledakkan Tuan Tujuh sampai mati. Praktisi, sialan. Tuan Li sangat marah dan menendang koper di depannya. Cepat, laporkan ke Gua Hengxia. Katakan saja, bahwa ada praktisi luar yang ingin merebut sumber tambang yang kita temukan dan membunuh 7 tua saya. Minta mereka untuk segera datang untuk mendukung. Petik 2. Ya, su bawahan itu membawanya pergi. Wajah Guru Li membiru seperti besi, giginya menggigit, tertawa kecil, tidak peduli siapa kamu, hanya ada jalan buntu di kepala Liku. Kakak, rambutmu diikat. Xiao Xiaoting meletakkan sisir kayu di tangannya, berjalan dari belakang Liu ke Liu sambil tersenyum, dan memegang cermin perunggu di depan Liu. Lihat, apakah kamu bisa menyisir? Kelihatannya bagus, Xiao Tingting benar-benar luar biasa. Liu mengulurkan tangan untuk mengambil cermin perunggu, mengambil gambar di depannya, melihat mahkota emas di cermin, sosok tampan dengan wajah seperti mahkota giok, dan mengangguk sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak tahu cara menyisir rambutku. Liu menggelengkan kepalanya di cermin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya aku benar-benar perlu menemukan orang yang menyisir rambutku. Tingting kecil ini sepertinya baik. Aku menurunkan cermin dan berbalik untuk melihat Xiao Tingting. Wajah Liu berubah. Aku melihat wajah Xiao Tingting pucat dan mendengkur, dan dia sepertinya akan jatuh. Tingting, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padamu? Liu terkejut, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Xiao Tingting. Aku mengulurkan tanganku untuk membantu Xiao Tingting, dan tentakelnya sedingin es, seperti memegang sepotong es di tanganku. Liu tidak bisa menahan napas. Ini, alasan tubuh mendung. Dingin sekali, melihat penampilan gadis kecil yang menyakitkan itu, melihat tetesan air mata mengembun menjadi butiran es di wajah kecil yang lembut itu, Liu merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Sungguh bayi yang menyedihkan, anak muda menanggung begitu banyak dosa. Tubuh yang mendung, tidak dapat hidup 20 tahun, dan sering menderita erosi dingin. Itu adalah bakat yang tak tertandingi, tetapi juga siksaan dan kutukan. Liu menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah diam-diam. Engmong, aku sudah menyiapkan makanan. Tingting, orang tua Jiang datang memanggil Liu untuk makan, dan tiba-tiba melihat penampilan Xiao Tingting, tiba-tiba panik, berteriak, dan tersandung dan berlari mendekat. Tingting,
Orang tua Jiang menggendong Ting-Ting di lengannya, menghangatkan tubuh Xiao Ting-Ting yang dingin dengan tubuhnya, dan air matanya membasahi wajahnya. Anak. Anakku yang putus asa, ya Tuhan, apa yang telah kulakukan dosa? Mengapa membiarkan anak sekecil itu menderita seperti ini? Bos Jiang, mungkin aku bisa menyembuhkannya. Melihat ini, hidung Liu sakit, dia tidak tahan lagi. Bukankah itu hanya buah tujuan darat? Apakah itu lebih berharga daripada obat abadi? Rahmat, pria tua brengsek itu menatap Liu dengan air mata di matanya, dan beberapa tidak dapat mempercayainya. Emong, apakah Ting-Ting masih bisa diselamatkan? Ada keselamatan. Liu berjongkok, mengulurkan tangan dan mengambil Ting-Ting dari lelaki tua Jiang. Saudaraku, aku bisa menyembuhkannya. Hebat, hebat, Ting-Ting diselamatkan. Ting-Ting diselamatkan. Jiang tua menangis begitu keras sehingga, Putong, berlutut di depan Liu dengan cangkul yang berat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, saudaraku, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Yu Liu dengan cepat mengangkat lelaki tua Jiang, orang tua itu tidak harus seperti ini. Ting-Ting bukanlah penyakit, ini adalah konstitusi khusus. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat sulit untuk hidup lebih dari 20 tahun, tapi aku punya cara untuk menyembuhkannya. Aku memeluk Xiao Ting-Ting dan Liu menemukan bangku di halaman dan duduk. Kerusakan tubuh Taiyin perlu diperbaiki. Jika ingin menukar dengan satu bumi, Yu Liu sedikit mengernyit gelombang www.novelhal.com gelombang dia masih memiliki terlalu sedikit poin energi dan tidak dapat mengonsumsi terlalu banyak, jadi dia hanya dapat menemukan cara lain untuk menukar buah itu. Dia menatap wajah gadis kecil yang kesakitan di pelukannya, Liu menarik napas dalam-dalam, dan menggertakkan giginya. Sistem, tebus satu takdir tanah untuk obat abadi di tanah terlarang kuno. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah takdir segera muncul di perpustakaan sumber daya sistem. Tetapi sumber daya yang dikonsumsi hanya buah ramuan. Liu membeku sejenak. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan semua obat abadi dengan imbalan buah ilahi, tetapi dia tidak menyangka bahwa harga buah dibiotik jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Liu dengan cepat mengetahuinya. Bagi sebuah sistem, nilai suatu barang bergantung pada energi yang dikonsumsi untuk membuatnya. Meskipun takdir itu sangat berharga, tetapi itu berharga karena hampir punah, jadi itu langka. Intinya, buah takdir jelas tidak sebaik keabadian. Dia mengulurkan tangan dan mengambil buah tanah, dan ketika dia melihat buah seperti zaitun hijau, Liu menggelengkan kepalanya diam-diam. Benda biasa ini ternyata adalah benda penyelamat tubuh yang mendung. Ting-Ting, saudara bisa menyembuhkan penyakitmu. Ayo, minum obat ini, kamu akan segera sembuh. Dengan lembut meremas buah kehidupan tanah ke dalam mulut Xiao Ting-Ting, Liu berkata dengan lembut di telinga Xiao Ting-Ting. Xiao Ting-Ting sepertinya telah mendengar kata-kata Liu, bibirnya bergetar, dan dia menelan buah kehidupan ke dalam mulutnya. Ding-ding, ada suara renyah seperti lonceng angin di tubuh Xiao Ting-Ting. Cahaya terang dan terang seperti Yuehua memercikkan seluruh halaman cahaya bulan memenuhi halaman. Wu Ting-Ting melayang dari lengan Li Yuhuai, mengambang di udara. Yin Hui yang cerah mekar dari tubuh Ting-Ting, dan semua yang ada di seluruh halaman ditutupi dengan lapisan Yin Hui. Gerakan ini terlalu besar, Yu Liu sedikit mengernyit, melambaikan tirai cahaya, menutupi seluruh halaman, menutupi cahaya bulan yang terang. Ini, Wu Yuehua semakin terang, dan Xiao Ting-Ting yang mengambang di udara hampir tidak bisa melihat sosoknya. Seluruhnya berubah menjadi cahaya bulan yang terang, seolah-olah bulan di langit telah jatuh ke halaman. Grace, melihat ini, lelaki tua Jiang membuka mulutnya dan tercengang. Tubuh Taiyin, tubuh Hanyu. Ini adalah bakat yang tak tertandingi. Liu menatap Xiao Ting-Ting yang hampir berubah menjadi bulan yang cerah, dan Ze menghela nafas dengan kagum. Emong, Ting-Ting, bukankah dia dalam bahaya? Orang tua Jiang masih sedikit gelisah, menoleh dan bertanya pada Liu. Tenang saja, dia terlalu baik untuk menjadi baik. Liu menoleh dan tersenyum pada lelaki tua Jiang, manifestasi Taiyin, ini terlahir kembali. Oke, hehe. Lelaki tua itu tertawa beberapa kali, meskipun dia mengerti kata-kata Liu, dia masih khawatir, berjalan di sekitar halaman bolak-balik, sedikit bingung. Untungnya, lelaki tua Jiang tidak menunggu terlalu lama. Setelah beberapa saat, mantian Yuehua secara bertahap menyatu, dan sosok Xiao Ting-Ting mendarat perlahan. Setelah Yuehua menghilang sepenuhnya,
sosok cantik Xiao Tingting muncul di depan keduanya. Kakak laki-laki. Xiao Xiaoting membuka matanya yang gelap samar-samar membawa secercah bulan perak. Tingting, apa kabar? Lelaki tua Jiang bergegas maju, memeluk Xiao Tingting, dan terus-menerus melihat ke atas dan ke bawah. Dia lega menemukan bahwa seluruh tubuhnya masih utuh. Tubuh mendung itu benar-benar luar biasa. Liu menatap Xiao Tingting yang terlahir kembali, menatap cahaya bulan yang menyinari kulit giok yang seperti kristal, aura yang mengalir seperti merkuri di dalam tubuh, dan tubuh yang seperti es yang terbuat dari giok, yang membuat Liu kagum. Kakak, terima kasih. Wu Xiaoting mendatangi Liu, membuka matanya yang cerah, menatap Liu, dan tampak seperti boneka porselen dengan senyum murni di wajahnya, yang terlihat sangat imut. Aku bukan Lo *IC*N. Tidak, Liu menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan kekacauan di kepalanya. Kemudian dia mengangguk dan tersenyum pada Xiao Tingting. Xiao Tingting, kakakku tidak berbohong padamu. Penyakitmu telah disembuhkan. Petik 2. Xie, terima kasih, kakak. Big Brother sungguh menakjubkan. Xiao Xiaoting menatap Liu dengan tatapan kagum, lalu tersenyum lagi, hanya saja kakak laki-lakiku bahkan tidak menyisir rambutnya, bodoh sekali. Liu tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Hehe, Xiao Xiaoting tersenyum dan menarik lengan baju Liu, aku akan membantu kakak laki-lakiku menyisir rambutnya. Tingting, kalau begitu. Liu tersenyum dan menyentuh kepala Xiao Tingting dan menoleh untuk melihat lelaki tua Jiang. Bos, bukankah kamu baru saja memanggil untuk makan malam? Ayo makan. Mereka bertiga bercanda dan berjalan ke toko di depan. Lelaki tua Jiang membawa makanan. Ketiganya hendak makan, dan tiba-tiba mendengar teriakan di luar pintu. Apa? Aku menemukan sumber milikku, kamu harus membunuh orang. Kamu keluarga Li harus mati. Suara ketukan pintu di luar mengejutkan ketiganya. Pembunuhan. Xiao Xiaoting ketakutan kepelukan kakek, wajahnya pucat. Jangan takut, di mana kakak laki-laki? Liu menghiburnya, lalu berkata kepada lelaki tua Jiang, aku akan pergi dan melihat. Setelah mengatakan itu, Liu bangkit dan pergi ke pintu. Dia mengulurkan pintu toko, seorang lelaki bermandikan darah jatuh ke depan toko, dan napasnya tampak hanya setengah napas. Menyenangkan, Liu melihat pemandangan itu, menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Aku dibunuh oleh keluarga Li. Lalu kebetulan melarikan diri ke pintu lelaki tua Jiang. Lalu hanya setengah napas yang tersisa. Kebetulan bisa memberitahu rahasia sumber tambang. Seberapa bodohnya aku untuk mendapatkan rencana seperti ini. Tapi, itu membosankan, hanya bermain-main denganmu. Dengan jentikan jarinya, sedikit aura jatuh pada lelaki yang tergeletak di genangan darah. Luka di tubuh lelaki itu sembuh dengan cepat, dan setelah beberapa saat, lelaki yang sekarat itu pulih. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih atas bantuanmu. Pria parubaya ini, yang tampak seperti seorang kolektor narkoba, membungkuk di depan Liu dan terus mencangkul. Bangun! Liu melambaikan angin kencang, mengangkat pria parubaya itu. Menatap pria parubaya itu, Liu bertanya, katakan, apa yang terjadi? Kembali ke Tuan Peri. Penjahat Zhang San adalah seorang kolektor obat bius di kota itu. Beberapa waktu lalu, penjahat itu menemukan batu sumber di sebuah gua. Zhang San dengan hormat menjawab, penjahat itu berpikir untuk menjualnya kepada keluarga Li saat itu untuk menukar sejumlah uang guna mensubsidi keluarga. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Li tidak hanya akan memberi uang tetapi juga akan membunuh saya. Penjahat itu melarikan diri ketika dia melihat situasi yang buruk. Keluarlah. Mengapa kamu lari ke sini? Liu tersenyum dan menatap Zhang San, dengan nada yang sangat santai. Xiao, penjahat itu mendengar bahwa keluarga Jiang mendatangi seorang guru peri dan memukul orang-orang dari keluarga Li. Penjahat itu mengira bahwa selama dia berlari kepadamu, orang-orang di keluarga Li tidak akan berani melakukan apapun. Zhang Sanyi menatap Liu dengan gugup, Tuan Abadi, tidakkah kau akan menyalahkanku? Begitulah. Liu mengangguk gelombang www.novelhal.com gelombang menghela nafas diam-diam. Zhang San ini kemungkinan besar tidak bersalah, dia hanya diperalat. Tangan keluarga Li tidak benar-benar pintar, dan orang yang cerdas dapat melihat bahwa ada masalah di dalamnya. Tapi, ini adalah batu sumber. Berapa banyak praktisi yang tidak tergoda. Bahkan jika saya tahu bahwa ada masalah, saya akan mengembangkan rasa peluang.
Tidak sulit untuk memakan umpan dan meludahkan kail sendiri. Saya terlalu sombong, dan bahkan merasa bahwa dengan kekuatan saya sendiri, bahkan konspirasi terbesar pun dapat ditekan dengan paksa. Tapi Liu berbeda, tambang Wuyuan sebagian besar didistribusikan di utara. Tambang sumber besar apa yang ada di dekat Yangluo? Di mana benda ini membuatnya tergoda. Namun, agar permainan ini terus berlanjut, Liu secara alami bekerja sama. Batu sumber, di mana itu ditemukan? Liu Zuang berpura-pura sangat tertarik, dan menatap Zhang San dengan matanya yang cerah, dan berkata dengan penuh semangat, cepat, beritahu aku. Tuan Abadi, penjahat itu menemukan batu sumber di sebuah gua di tebing 50 mil jauhnya dari Dongshan. Zhang San menjawab dengan jujur. Begitu. Liu mengangguk dan melambai pada Zhang San. Lukamu sudah sembuh. Kembalilah. Ya, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Zhang mengucapkan terima kasih dalam 3 suara berturut-turut, bangkit dan pergi. Haha, Liu menoleh dan menatap Dongshan, dengan senyum di bibirnya, aku tidak tahu kejutan apa yang akan disiapkan keluarga Li untukku. Sungguh menantikannya gelombang, Dongshan. Mau ngajak aku jalan? Liu melirik ke arah Dongshan, tersenyum, berbalik dan berjalan kembali ke toko. Kalau mau pergi juga, kamu harus menghabiskan makananmu dulu. Baru saja melangkah, sistem memberi isyarat pada Liu dengan langkah kaki. Sudah menerima sumber daya yang diserahkan dari tuan rumah, Taisang Tiansu, apakah akan disimpan di perpustakaan sumber daya? Hei, apakah bocah Zhou Yi punya sesuatu? Semuanya disimpan di perpustakaan sumber daya. Membuka perpustakaan sumber daya dan melihat beberapa tubuh monster baru dan beberapa bahan obat muncul di dalamnya. Liu tertawa. Liu mengangguk puas. Sejak beberapa hari ini, peran Zhou Yi tidak terlihat jelas, jadi Liu sama sekali tidak mendapatkan banyak manfaat dari Zhou Yi. Namun, Liu sangat jelas bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Di dunia ini, Liu hanya bisa bertahan selama 1 tahun. Bahkan jika dia mencari-cari, hal-hal yang bisa dia dapatkan dalam waktu 1 tahun selalu terbatas. Namun, Zhou Yi berbeda. Selama dia tumbuh dan berkembang, dia akan terus menyediakan berbagai sumber daya. Meskipun keuntungan jangka pendeknya tidak jelas, prospeknya sangat menjanjikan. Berbalik kembali ke toko kecil. Begitu He masuk, lelaki tua itu bertanya pada Liu, "Engong, apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa, hanya saja ada seseorang yang terluka, aku akan membantunya." Liu duduk di meja sambil tersenyum dan berkata pada lelaki tua Jiang, "Bos, bukankah kau selalu memanggilku Kasim?" "Ya." "Namaku Liu, panggil saja namaku." "Bagaimana ini bisa?" "Jangan." Melihat lelaki tua itu masih terjerat, Liu menyela dengan cepat. "Panggil saja aku Kakak Yu." Yang lain memanggilnya begitu. "Kakak Yu." Xiao Ting memanggil Liu sambil tersenyum, mengulurkan tangannya dan menyerahkannya pada Liu. "Kakak Yu makan sayur. Ting kecil adalah yang terbaik." Liu mengambil mangkuk untuk mengambil alih hidangan yang dibawa oleh Xiao Ting, tersenyum dan memuji, mengulurkan tangan dan menepuk kepala Xiao Ting. Sedikit aura samar jatuh ke Xiao Ting. Setelah beberapa saat, ketiganya menyelesaikan makan mereka. "Kakak, aku mau keluar. Jangan pergi berbisnis hari ini, tutup saja pintunya, dan kamu bisa menjaga Xiao Ting dengan baik di rumah." Liu Chao berkata kepada lelaki tua itu dengan gerakan jari-jarinya yang kecil, dan sedikit cahaya menyinari lelaki tua itu. Dia berdiri dan berjalan keluar dari toko. Liu melirik ke arah Dongshan. Angin siguang dan listrik galvanis. Beberapa saat kemudian, Liu jatuh di puncak Dongshan. Apakah ini tempat? Liu melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu hanyalah puncak gunung biasa. Itu biasa saja dan tidak ada yang aneh. Program macam apa yang akan diatur oleh keluarga Li? Orang-orang penyergap ada di sini, dan aku akan memeluk mereka saat aku datang, dan membunuhku. Liu tersenyum, dan mengibaskan pinggangnya, dan menjentikkan jarinya dengan lembut pada lonceng jiwa di pinggangnya. Ding! Sebuah lonceng kecil berdentang, dan suara yang renyah dan manis itu seperti lonceng angin yang bergetar lembut. Gelombang yang tak terlihat beriak dengan suara dering, seolah-olah ada riak yang tak terlihat, yang beriak ke sekeliling. Ini adalah mantra ajaib yang terkandung dalam lonceng berayun, yang disebut menakutkan dewa. Mengejutkan suara dewa menyebabkan ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam hatiku, membuat orang merasa bersalah dan takut.
Sen kekuatan supernatural ini dirancang untuk pikiran. Semakin rumit pikiran, semakin kuat rasa takutnya. Sebaliknya, binatang buas dan sejenisnya yang bertindak secara naluriah tidak terpengaruh. Yu Liu menggunakan suara yang mengejutkan, tujuannya adalah untuk melihat apakah ada orang yang menyergap di sekitar. Tidak ada penyergapan, suara keheranan menyapu, tidak ada gerakan di sekitar. Ini mengejutkan Liu, bukankah itu sangat dangkal? Aku masih memandang rendah keluarga Li. Dan tapi, tidak peduli berapa banyak cara, tidak ada gunanya di depanku. Yu Liu tersenyum, berjalan beberapa langkah di gunung, dan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah, karena mungkin ada tambang aktif di sini, mengapa tidak mencarinya? Bagaimanapun, menganggur adalah menganggur. Sistem, pindai dan lihat apakah ada tambang sumber di dekatnya. Karena mungkin ada tambang aktif, pemindaian energi yang boros juga. Dimungkinkan, mungkin ada keuntungan, menemukan biji sumber miniatur. Aku menemukannya. Sistem dengan cepat menunjukkan lokasi tambang sumber dalam pikiran Liu. Benar-benar, aku melihat tambang sumber ditampilkan dalam pikiranku. Liu tersenyum, meskipun jarang, aku masih bisa kembali ke sana. Yuan biji sumber sangat kecil, lokasi distribusinya kurang dari 500 meter, dan itu terfragmentasi. Hanya ada area kecil berukuran lebih dari 10 meter. Dia berjalan ke lokasi di mana tambang sumber terkonsentrasi. Liu memulai pemulihan sumber daya dan melambaikan tangannya. Batu, tanah, rumput, dan pohon di tanah dan tambang sumber yang terkubur di bawah tanah terus dikumpulkan ke bank sumber daya oleh sistem. Setelah beberapa saat, sebuah lubang besar dengan radius lebih dari 10 meter muncul di tanah, dan tambang sumber dikikis oleh Liu bersama dengan puing-puing gunung. Yang hilang tidak apa-apa, terlalu sedikit, buang-buang waktu. Dengan langkah pincang, kekuatan besar menginjak tanah, dan lubang besar yang baru saja muncul terkubur. Oh, ada sumber kaki ini, menarik. Aku menginjaknya dengan tendangan, dan kristal kuning seukuran kepalan tangan muncul di tanah yang runtuh. Apakah ini sumbernya? Dia membungkuk dan mengambil batu sumber dari tanah. Kristal kuning bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan kekuatan yang murni dan agung melonjak di antara batu-batu itu. Itu memang kristalisasi esensi kehidupan. Luar biasa, Yu Liu memegang batu sumber ini di tangannya, dan melihat batu yang lebih indah dari permata manapun. www.novelhal.com Saya terkesan. Pencuri, beraninya kau, pencuri kecil, jatuhkan batu sumber itu. Sialan, beraninya kau mencuri batu sumber itu. Pukul, bunuh dia, semburan amarah terdengar dari belakang. Segera, seberkas cahaya bersiul di udara, dan berbagai bilah menghantam kepala Liu dan menutupi wajahnya. Begitu sombong, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung membunuh. Liu berbalik dan melihat beberapa pria melaju guam untuk terbang di udara, dan senjata yang menyala di tangannya bersiul dan menebasnya. Liu mengerutkan kening, sedikit marah. Inikah orang-orang di balik keluarga Li? Bertindak begitu arogan sama sekali tidak memberi orang kesempatan untuk berbicara. Benar-benar tegas. Tapi, apakah ini punya burung? Kau mencari jalanmu sendiri. Liu bersenandung dingin dan menjentikkan lonceng jiwa di pinggangnya. Kapan? Yichi kali ini bukan lagi lonceng angin yang ringan, melainkan lonceng besar. Lonceng tebal dan merdu melesat ke langit, mendengar suara alam liar, dan mengguncang Jiuxiao. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Bunga dan tanaman hancur, pohon hancur, dan batu hancur. Apapun yang berdiri di depan gelombang suara ini hancur berkeping-keping. Tentu saja juga termasuk mereka yang baru saja muncul. Anjing genteng ayam kampung, berani bersikap begitu sombong dan mendominasi. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Liu bersenandung dingin, lengan bajunya berkibar, dan angin kencang bergulung, menyapu debu yang menyebar di depannya. Sekelompok cahaya warna-warni meledak ke udara, dan sekelompok biksu mengarahkan cahayanya ke arah Dongshan. Guru, lihat, saudara, bagaimana mereka memulainya. Dalam cahaya yang berkilauan, seorang gadis muda tiba-tiba menunjuk ke arah roh Dongshan yang masih tersisa, dan berkata kepada seorang lelaki tua dengan heran. Tentu saja aku akan melakukannya. Lelaki tua itu tersenyum acuh tak acuh, seorang praktisi jalur liar yang tidak tahu harus keluar dari mana juga berani mengambil sumber daya dari kita di Gua Sia-Sia. Bukankah ini sampai mati? Setelah mengatakan itu,
lelaki tua itu menoleh dan menatap gadis di sebelahnya. Lin Jia, kamu harus ingat, dunia praktisi, menghormati kekuatan. Tinju adalah kata terakhir, jadi, perlu untuk mengambil tindakan. Ya, Lin Jia mengajar dirinya sendiri. Kapan? Pada saat ini, sebuah lonceng merdu tiba-tiba berbunyi di Dongshan. Lonceng berbunyi, dan langit berguncang. Riak-riak tak terlihat menyapu, dan para biksu yang melakukannya sebelumnya langsung hancur oleh gelombang suara. Ah, sialan, pencuri, beraninya kau melakukannya, beraninya kau membunuhku. Ketika para biksu di antara burung Phoenix melihat para murid yang telah meninggal di masa lalu, mereka langsung marah. Cahaya di bawah desakan yang menghentak itu semakin cepat, dan senjata yang berkedip muncul di tangannya. Para biksu bergegas menuju Gunung Dongshan, dengan agresif. Apakah kau melihatnya? Kekuatan adalah modal biksu untuk berjalan di dunia, tetapi Zhongmen adalah fondasi seorang biksu. Bahkan saat ini, lelaki tua itu tidak lupa untuk mengajari Lin Jia. Biksu itu baru saja membunuh 5 dari kita di Gua Xiaxia dalam satu pukulan. Dapat dikatakan kekuatannya luar biasa. Tetapi bagaimana dia bisa bersaing denganku dalam satu kekuatan? Pada akhirnya, tetap saja hanya ada jalan buntu. Lin Jia, kau harus ingat bahwa Zhongmen adalah fondasi biksu. Dengan Zhongmen sebagai dukunganmu, kau bisa melangkah lebih jauh. Ya, gadis muda Lin Jia membungkuk lagi untuk diajari. Sesaat kemudian, sekelompok biksu bergegas ke Dongshan. Aku melihat siluet pria kulit putih yang berkibar berdiri di puncak gunung. Para biksu tidak mengatakan apa-apa dan membunuh prajurit itu dengan menghunus senjata. Pencuri, kau mencuri sumber Yan Xiadongtian milikku, dan berani membunuh Yan Xiadongtian milikku, itu adalah keberanian anjing yang sangat besar. Berikan aku untuk mati. Pria tua berwajah hitam itu meraung dan melambaikan segel besar dengan kabut yang mengalir. Yinling yang besar melintas, berubah menjadi bentuk gunung yang besar, dan menghantam. Pada saat yang sama, biksu lain juga memotong senjata di tangan mereka. Tiba-tiba, seluruh puncak Dongshan bergolak dan langit bersinar. Senjata yang menyilaukan menyala untuk merobek langit dan menebas. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan Zhongmen. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum. Di depan fasad leluhur yang kuat, kekuatan pribadi hampir tidak ada artinya. Orang tua itu berkata, berbalik untuk melihat Lin Jia. Yang mengejutkannya adalah bahwa apa yang dia lihat dari wajah Lin Jia bukanlah kekaguman atas kekuatan Zhongmen, juga tidak bangga dengan Zhongmen, tetapi ketakutan. Tampaknya kepanikan yang mengerikan. Lin Jia tampak pucat dan merentangkan jari-jarinya di puncak Dongshan, tubuhnya gemetar, mulutnya sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tergagap dan tidak bisa mengatakannya. Apa yang terjadi? Orang tua itu membeku, dan bertanya kepada Cao Lin Jia dengan heran. Apa? Su Lin Jia tiba-tiba berseru, itu dia, itu dia, itu dia, jangan bertarung, sudah berakhir, sudah mati, sudah mati. Lin Jia, ketika lelaki tua itu melihat Lin Jia begitu ketakutan hingga tubuhnya tidak bernyawa, dia tidak dapat menahan sedikit amarah di dalam hatinya, dan dia berteriak pada Lin Jia. Lao lelaki tua itu juga sangat memperhatikan Lin Jia. Melihat penampilan Lin Jia saat ini membuat lelaki tua itu kecewa. Dengan sedikit pertarungan seperti itu, bahkan tidak ada sedikit pun bahaya, bagaimana bisa dia takut seperti ini? Ini benar-benar buruk. Sian beberapa bibit peri dibawa kembali dari tepi kota terlarang, gadis muda bernama Lin Jia ini sangat luar biasa. Tetua itu, sebagai tetua dalam kabut, juga menerimanya sebagai murid. Dia mengajar dengan hati-hati sepanjang jalan, lelaki tua itu hanya ingin dia bisa menonjol dari kerumunan, tetapi dia sangat pemalu sehingga sangat mengecewakan. Lin Jia, ada apa denganmu? Lelaki tua itu marah dan menegur Lin Jia dengan wajah tegas. Ah, Tuan, Lin Jia terkejut dan tampaknya telah terbangun. Cepat-cepat mencengkeram lengan baju lelaki tua itu, dan berseru panik, Tuan, apakah kita belum mati? Hebat, hebat, Tuan, ayo lari, lari, Jack. Lelaki tua itu menggigil karena marah, berteriak pada Lin Jia, pertempuran ini bisa membuatmu takut seperti ini. Kamu sangat kecewa, berkelahi, bagaimana bisa ada perkelahian? Tuan, lihat ke belakang. Gao Lin Jia menggigil dan mengulurkan jari-jarinya ke puncak Dongshan. Tuan, itu dia, lihat ke belakang. Oke, lelaki tua itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres,
dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah puncak Dongshan. Apa? Melihat pemandangan di depannya, lelaki tua itu gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia sudah mengerti apa yang dimaksud Lin Jia dengan, bagaimana bisa ada perkelahian. Aku tidak bertarung. Sosok berbaju putih di puncak Laoshan tidak bergerak sama sekali. Segel besar seperti gunung itu hancur berkeping-keping, dan dengan suara, segel besar itu berubah menjadi abu terbang, dan asapnya menghilang. Pedang tajam Wuling terbelah di kepala gelombang www.novelhal.com. Gelombang itu juga suara, pedang itu berubah menjadi asap, tanpa jejak. Sekelompok biksu di Yanxia Dongtian berusaha keras untuk memberi makan susu mereka, dan terus menyerang sosok di puncak gunung. Berbagai senjata, berbagai harta rahasia, dan berbagai mantra jatuh seperti tetesan air hujan. Namun, sebelum dia jatuh pada sosok berpakaian putih, dia dihancurkan oleh gelombang kejut yang tak terlihat dan berubah menjadi bubuk teratai. Nali di mana ini bertarung, bahkan tidak menggelitik orang lain. Kultivasi macam apa ini? Siapa orang ini? Orang tua itu mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Jia. Apakah kamu kenal orang itu? Siapa dia? Siapa orang itu? Itu dia, guru. Apakah kamu sudah melupakannya? Itu terlalu tinggi. Oh tidak, itu dewa moral, kata Lin Jia kepada orang tua itu. Dewa, Tianzun. Orang tua itu menjadi pucat, dan buru-buru melihat sosok berpakaian putih di gunung. Pada pandangan ini, lelaki tua itu tidak dapat menahan tangisnya, benar-benar Tuhan. Biarkan hidupmu, Tianzun, berikan hidupmu. Jangan melawan. Hentikan, lelaki tua itu berteriak ngeri, tetapi, sudah terlambat. Kapan? Sebuah lonceng merdu berbunyi, hancurkan semua ombak dan menyapu alam liar. Gelombang sonik menyapu, dan semua biksu yang menembak Liu terguncang, dan langsung berubah menjadi tumpukan bubuk akar teratai, satu demi satu, jatuh tertiup angin. Tianzun, maafkan aku, hanya teriakan lelaki tua itu yang bergema di udara, apakah itu kamu? Liu melesat ke udara, menatap lelaki tua yang menangis dan Lin Jia yang dengan bodohnya berdiri di samping dan sedikit mengernyit. Ya Tuhan, Tianzun, kita. Gao Lin Jia melihat Liu datang, lehernya menyusut dan dia tergagap. Kalian di belakang keluarga Li. Itu saja, Liu telah memahami seluk-beluknya. Insiden ini pasti tulisan tangan keluarga Li, menggunakan sumber tambang untuk menarik Yanxia Dongtian untuk berurusan dengan Liu. Orang seperti kabut ini tanpa sadar ditembak oleh keluarga Li. Yi Yiji Fana memainkan sekelompok biksu, keluarga Li ini benar-benar tidak mudah. Yu Liu mencibir dan menggambar di kepalaku, tidak peduli seberapa sederhana itu, hanya ada jalan buntu. Kamu telah dipermainkan oleh keluarga Li. Yu Liu Chao menatap lelaki tua itu dan Lin Jia dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Li hanya ingin menggunakanmu untuk berurusan denganku. Gerbang leluhur. Karena hal yang menarik seperti itu, diperintahkan. Untuk berbalik, kau benar-benar bodoh. Liu menghela nafas, mengabaikan kedua Lin Jia, berbalik dan melaju ke arah cahaya, dan terbang menuju kota. Ya, itu bodoh. Orang tua itu tampak getir, pelajaran ini sudah cukup mendalam. Untungnya, Tianzun telah menghancurkan langit lubang kabut kita tanpa amarah. Itu benar-benar beruntung. Apakah keluarga Li? Orang tua itu melihat ke arah kota dan meremas tinjunya dengan erat, berani menggunakan kami sebagai senjata. Orang tua itu akan menghancurkanmu. Pergi. Qi Guang bergegas, orang tua itu memimpin Lin Jia untuk mengantar Qi Guang ke arah kota. Pada saat ini, Liu telah kembali ke kota. Ini, melihat pintu toko yang runtuh, dan melihat meja dan kursi yang berantakan di toko, Liu mengerutkan kening, dan kemarahan di hatinya meningkat. Ini buatan keluarga Li. Si tua Jiang dan Xiao Tingting diikat. Benar-benar mencari kematian. Liu berbalik dan melihat ke arah kompleks keluarga Li. Tatapan matanya dingin. Hanya itu yang bisa kulakukan. Ini cara yang bagus. Sayangnya, cara ini tidak masuk akal bagiku. Li Guang bergegas maju, sosok Liu langsung jatuh di depan pintu keluarga Li. Boom! Liu melambaikan lengan bajunya, angin kencang bertiup kencang, dan langsung menghancurkan gerbang Zuki di halaman keluarga Li. Siapa berani mencari kematian? Di halaman keluarga Li, ledakan jeritan dan raungan terdengar, sekelompok pria pemberani bersenjatakan pisau bergegas keluar. Nak, kau mencari kematian. Pergi. Tanpa menunggu pria pemberani di panti jompo itu menyelesaikan kata-katanya,
Liu meraung dan melambaikan lengan bajunya. Angin kencang pun bertiup dan langsung menghantam orang-orang ini. Siapa yang berani datang ke keluarga Liku untuk membuat masalah? Seorang pria parubaya dengan wajah kuning membunuh dengan marah bersama sekelompok panti jompo. Oh, tak setelah dia melihat penampilan Liu dengan jelas, pria parubaya dengan wajah kuning itu membuat suara aneh dan berbalik dan berlari. Tim panti jompo berikutnya berdiri di sana, saling menatap. Liu melambaikan tangan lainnya, menerbangkan panti jompo yang terhalang di jalan, dan terus bergerak maju. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Li bergegas keluar. Jia pemimpin keluarga Li membawa dua orang muda berusia 20-an, dan di belakang mereka sekelompok besar panti jompo memegang bilah prajurit, mengelilingi kelompok Liu. Itu kamu, Zhu pemilik Li melihat Liu dengan ekspresi terkejut, kamu belum mati. Bukankah kamu pergi ke Dongshan? Kehidupan anakmu besar, tetapi kamu berani datang ke pintumu untuk menemukan kematian. Zhu Tuan Li melambaikan tangannya ke dua orang muda di sekitarnya, Tuan ketiga, Tuan kelima, bunuh dia. Ya, dua biksu muda melambaikan sepotong cahaya perak, dan dua belati perak yang cemerlang bersiul dan memenggal kepala Liu. Pergi, Liu saling menatap dan berteriak pada dua biksu muda itu. Mengekstraksi jejak kekuatan hati Kaisar Iblis dari sistem, yang terkandung dalam raungan ini. Kekuatan dahsyat dari kekuatan Kaisar yang tak tertandingi digunakan di sini untuk membunuh ayam dengan pedang naga. Dengan raungan keras, dua pisau perak itu memotong menjadi bubuk. Seketika, dua biksu muda itu gemetar dan hancur dengan darah, tidak meninggalkan tulang. Yu, pemilik Li tercengang. Hantu. Melihat situasi ini, halaman perawatan di sekitar Sun sangat ketakutan sehingga dia kehilangan tubuhnya dan meninggalkan bilah di tangannya, berteriak untuk melarikan diri. Di mana Paman Jiang dan Xiao Tingting? Serahkan, aku akan membuatmu mati dengan bahagia. Liu menatap pemilik Li tanpa ekspresi, dan tulang-tulang dingin terungkap dalam nada polos. Pak Tua Jiang, Xiao Tingting, kepala keluarga Li, tiba-tiba bersinar, dan hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Ingin cucu-cucu keluarga Jiang. Hei, nak, cucu-cucu keluarga Jiang ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin mereka mati, berikan aku. Apa yang membuatmu percaya diri? Itu membuatmu berpikir bahwa kamu dapat mengancamku dengan ini. Liu menepis ejekan itu dan menjentikkan jarinya. Dengan keras, pemilik Li meledak menjadi kabut darah. Aku tidak tahu apa artinya. Liu mendengus dan berjalan menuju halaman. Sistem menunjukkan lokasi tubuh yang mendung. Sistem segera menunjukkan lokasi Xiao Tingting di benak Liu. Apakah kamu di sana? Menurut arah yang ditunjukkan oleh sistem, Liu bergegas sepanjang jalan, dan segera tiba di tempat Xiao Tingting dan Pak Tua Jiang ditahan. Sebuah ruangan yang sangat biasa. Dengan suara keras, Liu menendang pintu hingga terbuka. Siapa kamu? Seorang pemuda, sekitar 20 tahun, memegang pisau pendek, mengawasi Liu memasuki pintu dengan waspada. Kakak, kamu di sini. Xiao Tingting diikat ke pilar. Tampaknya Liu masuk dan menangis karena terkejut. Grace, hati-hati. Dia seorang praktisi. Ketika Pak Tua Jiang melihat Liu masuk, dia sangat senang, dan langsung khawatir tentang Liu. Wah, itu kamu. Kamu bisa melangkah maju dan aku akan membunuh mereka. Pemuda itu menarik pegangan pisau pendek di tangannya ke leher Xiao Tingting dan berteriak pada Liu dengan ekspresi muram. Hanya trik itu. Liu mendengus, apakah kamu pikir aku tidak bisa memikirkan ini? Aku tidak akan berpikir kamu mungkin mengancamku dengan mereka. Dengan suara berderak, Liu mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya. Jin Hui yang cemerlang langsung menyala. Menyengat Xiao Tingting dan lelaki tua Jiang, Jin Hui yang cemerlang menyelimuti seluruh tubuh keduanya, dan sepasang baju besi emas bersinar pada mereka. Ini, wajah pemuda itu berubah, dan pisau pendek di tangannya menebas Xiao Tingting dengan parah, tetapi dihalangi oleh Jin Guang, sama sekali tidak sakit. Kapan? Liu mengulurkan tangannya dan berkibar di pinggangnya, suara lonceng berayun yang renyah dan merdu terdengar. Kulit pemuda itu mandek, dan tong-tong merosot ke tanah. Dering, lonceng berayun, membunyikan jiwanya. Keluarga Li sudah pergi. Kalian aman. Liu melambaikan tangan untuk melepaskan tali pada keduanya, dan membawa lelaki tua Jiang dan Tingting keluar dari ruangan. Siu, seberkas cahaya jatuh ke tanah, Lin Jia dan lelaki tua di Gua Yanxia muncul. Apakah kalian sendiri yang menembaknya?
Orang tua itu melihat situasi di mana keluarga Li berada dalam kekacauan gelombang www.novelhal.com. Gelombang memandang Li Yu dengan heran, berpikir, keluarga Li ini adalah hedehe. Bahkan Tianzun sendiri merasa terganggu. Oke, Liu mengangguk, menunjuk ke orang tua Jiang dan Xiao Tingting, dan berkata kepada orang tua itu, marga mereka adalah Jiang. Kamu akan menjaga mereka di masa depan, sampai keluarga mereka menemukan mereka. Ya, orang tua itu membungkuk dan menjalani hidupnya, tetapi hatinya berubah menjadi gelombang besar. Nama belakangnya adalah Jahe, marga Jiang di dunia layak untuk ditemukan oleh Tianzun. Pasti hanya ada keluarga Jiang yang terkenal. Orang tua itu tiba-tiba merasa bersyukur. Jika mereka berdua benar-benar dari keluarga Jiang, tetapi Yan Xiaodongtian terlibat dalam masalah ini, saya khawatir bencana pintu sudah di depan mata. Bos, Xiao Tingting. Seseorang peduli dengan kabut, Anda aman. Saya pergi. Liu Chao berkata sambil tersenyum kepada orang tua Jiang dan Xiao Tingting. Mau pergi? Air mata mengalir di mata Xiao Ting. Kakak, apakah Anda akan pergi? Lalu, siapa yang akan menyisir rambut Anda? Liu membeku, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Xiao Tingting, benar-benar imut, sungguh, ya, tidak bisa memikirkannya lagi. Saya pergi. Liu melambaikan tangannya, Dun Guang naik ke langit, menghilang ke langit. Kakak, mengapa Anda pergi sekarang? Saya masih perlu menyisir rambut Anda. Xiao Ting mengerutkan bibirnya, dan air mata di matanya mengalir turun. Zelin Jia dan orang tua di lubang kabut itu terdiam lama sekali. Su menyisir rambut untuk Tianzun. Hal baik semacam ini. Saya juga ingin gelombang.